Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau buat tutorial tentang cara bikin firmware dan update firmware itu melalui OTA ya. Nanti kita simpan firmware-nya itu di GitHub ya. Oke, yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah Wemos D1 mini, kabel USB. Ini kita colokkan ke COM 3 ya. Ini terhubung ke komputer ya, ke COM 3 ya teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah dua coding ya. Codingan versi 1 dan yang kedua itu codingan versi kedua. Selain itu kita nanti butuh juga sebuah repository di GitHub ya. Nah, di sini saya udah buat repository namanya Wemos OTA ya teman-teman. Kita buat di public aja ya. Jadi visibilitasnya public. Cara buatnya gampang teman-teman. Nanti saya praktekkan lagi ya. Kita kembali lagi ke codingan ya. Jadi kita punya dua versi codingan, versi 1 dan versi 2 ya. Perbedaannya hanya di yang versi 1 itu nanti kita nyalakan LED internal dengan interval 1 detik ya. 1 detik menyala, 1 detik padam, 1 detik menyala, 1 detik padam. Untuk yang versi 2 ini kita buat di intervalnya 2 detik ya. 2 detik menyala, 2 detik padam. Seperti itu ya. Kita mulai dari yang OTA versi 1 ya. Di sini teman-teman ada 4 library yang kita butuhin karena kita pakai Wemos D1 mini, jadi kita pakainya ESP8266 Wi-Fi, ESP8266 HTTP client, ESP8266 HTTP update, sama satu lagi Arduino OTA ya. Di sini ada fungsi penyambungan ke Wi-Fi ya. Jadi definisi dulu sebagai konstanta SSID dan passwordnya apa ya, kita tulis di sini. Kemudian ada konstanta LED pin, ini LED bawaan ya. LED bootlim ini pin 2 ya kalau di Arduino di ESP8266 atau di Wemos itu. Untuk di SP32 itu berbeda ya. Terus ada variabel previous bills 0 ya, sama interval juga 1 detik dia tadi supaya dia kembali gitu ya. Kemudian ada lead state, ini boolean ya, defaultnya dia false ya. Kemudian ada konfigurasi OTA via GitHub. Nah, di sini jadi kita ada 3 variabel versi yang sekarang, current version itu versi yang sekarang itu versi 1 ya. Jadi filenya OTA versi 1. Terus version URL, kita kasih URL GitHub yang menyimpan file version.txt. Nah, isi dari version.txt itu adalah angka 1 atau 2 atau 3 seperti itu ya, yang menandakan versi dari codingan itu atau firmware itu sendiri. Nah, kemudian main URL itu adalah URL dari GitHub yang menyimpan file firmware versi terbaru, yaitu versi 2 ya, dalam bentuk bin.bin. Nah, yang ini ya, ini OTA versi 2 nanti kita simpan, kita ekspor ke binary, terus kita upload ke GitHub ya. Oke. Ini nanti filenya kan belum dibuat ya, yang version.txt sama OTA2.ino.ini belum dibuat ya, ini hanya gambaran aja. Nanti kita buat nama filenya seperti ini ya. Oke, yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Di sini ada setup OTA. Di sini Arduino OTA set host name, Wemos OTA ini bebas sebenarnya. OTA on start, nanti kita kasih tahu ke serial monitor mulai update ya, OTA secara manual gitu. Terus serial print update OTA selesai kalau Arduino OTA-nya on end ya. Terus on progress, kalau ketika Arduino on progress kita kasih ke progressnya berapa persen ya, dari 100 itu ya, kita kasih tahu ke serial monitor. Kemudian ada juga kalau error, nanti kita kasih tahu errornya apa ya. Kemudian ketika mulai kita kasih tahu OTA siap digunakan gitu ya. Lanjut lagi ke versi check update HTTP. Nah, di sini kita pakai WiFi client secure. Kita bikin sebuah variabel client ya. Dari kelasnya itu secure client ya. Karena di sini kita pakainya HTTPS. Jadi di sini juga harus pakai diaksesnya pakai secure client.
terus kita set insecure ya, client insecure, baru kita buat variabel HTTP dari kelas HTTP client ya. Nah, di sini kita akan tampilkan pesan Barista versi Februari di GitHub. Nah, baru di sini ada percabangan ya. Percabangan pertama itu dia untuk ngecek versi klien ya. Klien itu membuka URL versi yang tadi, ini yang version.txt, nanti dibuka. Ketika dibuka nanti dicek lagi apakah dia itu bisa kebuka atau enggak. Kalau kebuka dia lanjut ke sini HTTP code 200 kan ya. Tidak HTTP code 200, nanti dia cari, dia buka isi file versi.txt itu apakah berapa isinya ya. Versi saat ini versi GitHub gitu ya. Nanti versi saat ininya 1 kan, jadi definisi di atas. Versi GitHubnya ada di file sini, ada di file mana, di file version.txt di sini. Nanti bikin percabangan lagi apakah versi yang terbaru itu lebih besar dari versi yang sekarang digunakan. Misalkan versi terbarunya 2, versi sekarang 1. Nah, kalau terpenuhi dia lanjut, versi baru ditemukan, mulai update tapi HTTP. Nah, dia baru akses ke klien, kliennya ngakses ke bin URL itu yang tadi, yang file binary ini. Di file binary diakses sama klien, kemudian nanti dia coba bikin switch case ya. Kalau misalkan error HTTP update valid, nanti dia break ya. Kemudian kalau HTTP nya no update, tidak ada pembaruan, dia break juga. Kalau update nya oke, nanti ada pembaruan juga, update berhasil, terus di start. Nah, ini kalau misalkan tadi kondisi ya tidak terpenuhi, ini yang ini latest version tidak lebih besar dari current version, berarti dia nanti bilang memang sudah versi terbaru. Misalkan versi yang terbaru itu 1 dan versi yang sekarang 1. Jadi dia kasih ke memangnya sudah versi terbaru. Terus kalau misalkan yang URL nya itu tidak bisa diakses sama klien, dia bilang gagal mengambil versi ya. Jadi yang ini tidak oke, ada code-nya, dia gagal mengambil versi. Kemudian kalau misalkan URL versionnya itu nggak bisa diakses sama klien, baru dia kasih tahu gagal mengakses URL versi gitu. Di sini ada selanjutnya ada fungsi setup. Ini setup utama, kita jalankan serial di 119.200. Kita buat pin mode untuk si LED pin ini sebagai output ya. Kita nyalakan nih tiga tower dari pin high, LED nya dimatikan, aktif low high, jadi aktif low ya. WiFi nya kita pakai STA mode, bukan AP mode. Terus kita jalankan WiFi baik, SSID nya apa, passwordnya apa, terus nanti tampilan pesan menghubungkan ke WiFi. Terus tampilkan juga dash dot ini titik sampai terhubung. Dia ada tulisan WiFi terhubung, IP addressnya berapa, baru dia jalankan setup kota yang tadi ya. Kalau setup kotanya berhasil, berarti nanti dia akan muncul pesan ini, kota manual siap digunakan. Terus dia langsung ngecek update juga, kalau ada versi terbaru dia langsung jalankan ini ya. Tapi kalau nggak ada, berarti dia pakai ini gitu tuh. Nah, kemudian di loop utama kita cuman handle Arduino Otta, sama satu lagi itu menyalakan pin ya selama 1 detik dan mati 1 detik ini dong. Nah, nanti kita akan update di versi kedua ya. Kita siapkan file versi kedua untuk semuanya sama, dari library, terus SSID nya sama, cuman bedanya di konstanta atau variabel interval. Tadinya 1 detik, kita coba jadi 2 detik buat membedakan versi 1 detik, menyalanya versi 2 detik, buat kelihatan bedanya aja ya. Dan terus di current versionnya kita ubah jadi 2 ya. Nah, tadi kan di sini 1 ya. HTTP versionnya tetap sama, version.txt di sini, di GitHub kita yang sama, bin URL-nya juga sama, cuma nanti kita ubah di sini ya, jadi angka 3 v3. Kalau ini kan v2. Ini buat next kita siapkan v3. Sini v2. Oke, di setup kotanya sama, nggak ada yang beda. Cek update-nya sama ya, pakai HTTP client secure juga, TTPS semuanya sama, setup juga sama. Nah, di loopnya agak beda ya,
loopnya sama, cuman isi dari intervalnya itu yang berbeda, jadi 2 detik ya. Oke, ini udah sama semua. Sekarang kita coba compile yang ini, yang otak versi satunya di compile ya. Compile ini down compiling ya. Oke, compilenya selesai nih. Oke, kita coba upload ya. Kita coba upload dulu versi 1. Ini kan belum ada codingan nih si 9826 atau PMOS nya. Kita coba upload dulu. Uploading dan uploading. Kita coba buka serial monitor ini ya. Nih LED nya udah nyala ya, 1 detik berarti dia udah masuk ke void loop. Nah kita coba reset biar dia masuk ke setup dulu, ngecek otak. Nah wifi terhubung, wifi address, otak manual siap digunakan. Nah, memeriksa versi firmware di GitHub, terus gagal mengambil versi HTTP code 404. 404 itu not found ya, 404 not found karena kita belum belum upload file version.txt dan file otak yang versi 2 ini ke GitHub ya. Kita ke GitHub dulu teman-teman. Ini udah kita buat ya tadi ya. Kalau membuat seperti ini ya teman-teman, klik new repository di sini, misalkan Arduino, atau di sini latihan otak. Nah, latihan otak, terus deskripsinya firmware untuk latihan otak. Nah gitu. Di sini visibility-nya kita ganti ke public, add readme boleh, terus nanti create repository gitu ya teman-teman. Nah di sini balik lagi ke saya. Di sini ada repository, di sini ada 3 ya. Nah ini tadi cara buatnya begitu ya, tapi kita di codingannya kan pakai yang PMOS ya, PMOS OTA. Jadi kita langsung aja buat langsung aja akses GitHub yang ini ya, repository PMOS OTA. Terus kita add file nih, add file, create new file. Kita buat file versi dulu ya di sini. Nah ini aja copy teman-teman ya, version.txt ya. Nah ini version.txt, kita klik sini version.txt, langsung ada ini aja ya, extension ya. Terus kita tulis angka 1, versi 1 aja dulu ya teman-teman. Commit check, create version, oke, commit check. Oke, kita balik lagi ke serial monitor ya. Kita coba reset lagi di sini. Di reset. Nah, versi 1 ini 1, versi di GitHub 1. Nah, firmware sudah versi terbaru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat di sini LED ya 1 detik gitu ya. Oke, sekarang berarti kita bisa buat yang versi 2 nya, yang OTA ini kita compile dulu. OTA V2 ya kita compile. Di sini udah compiling, berarti gak ada masalah ya. Bedanya versi 1 sama versi 2 itu apa? Versi 1 kita upload ya, pakai ini upload sketch. Kalau yang versi 2 itu kita buat export sketch, kita klik ini export compile binary. Nah, nanti di sini akan muncul compile sketch, tunggu sampai dia compile selesai. Nah ini selesai dan compiling, kita masuk ke folder dokumen Arduino, terus project tadi kita simpan di PMOS D1 mini otak di sini. Kita cari di otak versi 2. Nah di sini tadi yang inonya ya, ini yang ino. Kita buka di sini. Nah ini, nah kita muncul folder build ya. Jadi dia muncul folder build, terus ada folder lagi, terus muncul 3 file ya.
ada .b, .elf sama .beb. Nah yang kita butuhkan itu .bin aja ya. Nanti kita buka ini si GitHub ya, ke GitHub, klik Wemos Ota di sini, terus add file, upload, terus choose your file, masuk ke sini kayak tadi ya, Ota strip p2.ino.bin. Kita open. Oke, setelah saya upload situ, di copy change, udah. Oke, file bin-nya udah masuk ya teman-teman, udah ada di GitHub. Sekarang kita coba ubah ke versi 2 di versionnya ya. Ini version 2. Kita coba langsung aja edit this file. Edit this file di sini 2 ya teman-teman. Ubah, commit change. Nah, oke. Sebelum kita reset si Wemos-nya ya, supaya bisa akses ke versi 2, kita kenapa cari tahu dulu nih versi URL sama bin URL-nya dapat dari mana ya teman-teman. Jadi versi URL ini kita dapatnya dari raw, dari sini ya. Kita klik version, terus klik raw. Nah ini dia raw. Nah ini ya, kita dapatnya dari sini, tapi nanti kita buang aja ini ya nih, rep sama headnya dibuang. Coba kita copy ya, copy, kita bandingkan ini dia. Nah di sini Wemos Ota langsung ke bind ya. Nah ini dihilangkan, berarti nih rep sama headnya dihilangkan, di bind seperti ini. Coba kita samakan ya. Nah sama ya seperti ini ya teman-teman. Diambilnya dari raw, kita nanti klik raw dulu, baru kita copy linknya, addressnya, terus kita buang yang head, rep sama head itu ya. Nah sekarang kita coba yang ini bin URL buat file binary-nya. Nanti di sini nih, di balik lagi ke Wemos Ota, klik yang Ota v2 bin. Nah ini klik raw, nanti dia akan download. Nah ini kalau diklik raw dia akan download, berarti dia benar. Oke. Oh, download ya. Nah, jadi kita tinggal diganti ini aja teman-teman. Nah file bin-nya diganti ke sini ya. Nah oke, cuman beda belakangnya aja ya teman-teman. Nah ini karena dia ada di folder yang sama di main, di dalam folder, kecuali di Wemos Ota ini ada folder lain lagi selain main, misalkan public atau apa ya. Oke, seperti itu ya teman-teman cara pengambilan si URL-nya. Nah kemudian kita coba reset lagi ya, ini 1 detik ya, 1 detik. Kita coba reset supaya dia jadi 2 detik. Apakah dia bisa update dari pemain yang terbaru? WiFi terhubung, versi ditemukan ya teman-teman. WiFi terhubung, IP addressnya berapa, 192.168.3.765, kota manual siap digunakan, beri versi firmware di GitHub, versi 1.1, versi di GitHub 2. Nah versi baru ditemukan dan mulai update Ota via HTTP ya. Nah kemudian dia ada reset, di reset ya, langsung menghubungkan sendiri ya. Nama-nama tadi reset sendiri ya teman-teman. Dia langsung reset, menghubungkan ke WiFi, IP address lagi 192.168.13765, kota manual siap digunakan, memeriksa versi firmware di GitHub, versi 2, versi di GitHub 2, firmware sudah versi terbaru. Nah sekarang udah 2 detik ya, 1 2 udah lebih lama ya, seperti itu teman-teman. Jadi
cara apa ya, update firmware via OTA untuk USD 1 mini itu mudah ya, tidak perlu kabel lagi. Ini kabel sebenarnya cuma buat ini doang, atau dari apa aja ya, cuma buat daya aja sih. Tapi kalau di video ini kita butuh kabel ini cuma buat lihat serial monitor ya, kalau memang prosesnya ditampilkan di serial monitor. Kalau di sini ada OLED display, mungkin nanti ini kita ganti pakai adaptor 5 volt aja, nggak usah pakai USB. Terus kita nggak perlu buka serial, tapi kita lihat di OLED lagi ngapain dia, apa versi terbaru ada atau enggak, seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.